Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Informasi. Kali ini saya akan menginformasikan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Batu Mak Jage. Desa Batu Mak Jage bang ya? Desa Batu Mak Jage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Untuk kebun kelapa sawitnya ini berada berdampingan dengan PT SUM. Di sana adalah PT SUM dan ini adalah lahannya. Sebanyak 4 hektar dan 2 hektar lahan kosong dan 2 hektarnya lagi adalah kebun kelapa sawit. Beginilah kondisi kelapa sawitnya. Nanti akan kita tanya sama pemilik lahannya. Nah bang, kita lihat ke dalam bang. Jadi di sini kita bersama pemilik lahan bersama Bang Sahdan. Asal Desa Kanis bang ya? Asal Desa Kanis. Untuk lahannya ini boleh saya bilang kurang dirawat. Untuk lahannya ini. Tapi kalau untuk kondisi buah sih masih bagus. Bisa kita lihat Pak Ibu kondisi buahnya. Untuk lebar tanah berapa bang? 50 meter untuk lebar tanahnya. Panjangnya panjang 400, jadi total 20.000 meter bang. Betul lah ya. Yeah. Empat hektar kalau lebar 50, kalau panjang 400, baru 2 hektar ya bang. $800 panjangnya ya. Yeah. Jadi untuk lebarnya 50 meter. Mana bang batasnya bang? Oh itu ya bang ya. Ada penyimpanan pelepah tak batasnya. Di samping situ punya lahan perusahaan atau pribadi bang? Pribadi. Yang samping? Oh, ya perusahaan kan ada di sini. Ya. Yang sebelah kiri itu punya pribadi, yang sebelah kanan punya perusahaan. Jadi di sini pusat kebun kelapa sawit. Seperti kita lihat di depan adalah pusat kebun kelapa sawit. Coba kita masuk bang ke dalam bang. Untuk lokasi tempatnya ini di Desa Batu Mak Jage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan lokasinya ini berdampingan dengan PT SUM dan banyak lahan pribadi milik warga setempat. Untuk kondisi tanah ini gambut bang ya? Gambut. Tapi tidak rawan kebakaran bang ya? Oh, kurang lah gambutnya. Iya. Tidak tabal bang ya? Cuma sedikit ya, tipis gambutnya. Untuk hasil panennya bang, berapa bang sekali panen bang? 1 ton lebih lah bang ya? Itu kan buah kompleks. Iya. Dan untuk menjualnya ada pembelinya bang yang datang ke situ ya? Oh. Iya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang berminat untuk membeli lahan ini, maka kalau untuk penjualannya ada yang datang ke sini untuk membeli hasil panennya. Boleh dibilang calo seperti itu. Ada calo yang akan datang ke lokasi untuk membeli hasil panennya. Inilah kondisi di belakang, kurang dirawat. Punya lahan sebelah bagus karena dirawat. Sulaman tuh bang yang itu iya. Sulaman kita yang di belakang deh. Iya. Umur 4 tahun ya bang itu iya. 4 tahun. Iya. Kalau untuk buah sih masih padat bang.
Tiap pelepah ada buah. Panjang 800. Iya iya. Lebar 50, panjang 800. Totalnya 4 hektar. Lahan kosongnya yang hutan tuh, Bang? Iya iya. Untuk lahan belakang masih semak. Bisa kita lihat lahan belakang seperti ini. Masih semak. Inilah Pak Ibu kondisi lahannya. Untuk panjangnya dari depan ke sini 400 meter sudah ditanami kelapa sawit. Cuma kelapa sawitnya belum diurus, tidak diurus. Kondisi kelapa sawitnya tidak diurus. Dan untuk bagian belakang 50 meter dari sana sampai ke sana, panjang ke sana juga 400, adalah lahan kosong. Jadi total lahannya di sini sebanyak 4 hektar, 2 hektar lahan kosong dan 2 hektar sudah ditanami kebun kelapa sawit. Dan banyak batang kelapa sawitnya, sebanyak 200 lebih batangnya. Untuk hasil panennya per sekali panen sebanyak 1 ton lebih. Untuk luas lahan 2 hektar, kalau untuk hasil panen 1 ton lebih, boleh saya bilang kurang maksimal. Karena untuk lahannya ini kurang dirawat. Bisa kita lihat seperti inilah Bapak Ibu. Dan di sini juga ada parit kecil di sini. Untuk kondisi tanah di sini gambut, cuma gambutnya tidak tebal. Dan untuk lahan sampingnya adalah milik Pitesum, sedangkan kelapa sawit milik Pitesum bagus. Untuk yang belakang ini saya perkirakan umurnya 4 tahunan. Dan yang di depan sana, di depan sini umurnya kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Beginilah kondisi kelapa sawitnya. Untuk harganya ini nanti saya tanya sama pemiliknya langsung. Cuma saya melihat dulu kondisi kelapa sawitnya. Seperti inilah Bapak Ibu kondisi kelapa sawitnya. Dari jalan depan, dari jalan provinsi ke lokasi ini kurang lebih 7 km ke lokasi ini dari jalan provinsi. Cuma untuk hasil panennya ada seperti calo gitu, ada seperti calo yang datang ke lokasi untuk membeli hasil panennya. Seperti itulah keterangan dari beliau tadi, yang bernama Bang Sahdan, asal desa Kanis, Kecamatan Tebas. Sampai sinilah batasnya tadi, 50 meter lebarnya. Dan lahan samping sana adalah milik warga. Lahan sana. Untuk lokasi di sini adalah full perkebunan kelapa sawit. Full perkebunan kelapa sawit milik warga setempat dan milik perusahaan seperti Pitesum. Nanti juga saya akan cek lewat Google Map untuk ke lokasinya ini. Semoga saja bisa jelas Bapak Ibu penjelasannya. Kurang pupuk Bang ya, untuk kan sawitnya itu Bang ya. Kurang pupuk. Iya iya. Usaha 4 meter. Gambut gue yang anu lah, pakai dolomit gue bagus. Pakai dolomit ya. Pupuk dolomit. Berapa Bang per karungnya pupuk dolomit Bang? Kurang tahu, sebabnya nggak usah nakai gimana balik kan.
Iya betul. Tapu. Desa Batu Mak Jageh. Abang sudah bang? Bang, untuk harganya itu bang berapa bang? Harga 200 juta. Buka harga 200 juta. Bisa nego dah bang, kira-kira bang? Sini gua. Bisa nego bang ya. Untuk surat-suratnya bang? Tempatnya SKT. Surat SKT, surat pernyataannya bang ya. Tapi bisa gak bang dibuat sertifikat di situ bang? Bisa ya. Bisa bang ya? Iya iya bang, iya bang. Kita tanya dengan tukang desa pasti bisa dibuatkan ya. Iya iya bisa dibuatkan bang ya. Untuk biaya balik nama bang? Saya balik nama. Kita kalau menada yang mali kita bagi 2. Separuh seorang lah bang ya. Oh, sama seorang. Separuh seorang. Oke bang. Dia Pak Ibu, kesimpulannya untuk harga seluas 4 hektar ini dihargakan 200 juta, bisa nego sama pemiliknya langsung nanti bersama Bang Sahdan asal Desa Ganis. Untuk harganya 200 juta bisa nego. Untuk surat-suratnya masih surat pernyataan, tapi seperti biasa bisa kita bantu untuk pembuatan sertifikat. Begitulah penjelasan dari Bang Sahdan. Inilah Bapak Ibu kondisi buahnya. Untuk harga 200 juta seluas 4 hektar boleh dibilang murah sih. Murah. Cuma untuk kondisi sawitnya kurang dirawat. Ya jadi wajar-wajar saja. Untuk harga 4 hektar cuma 200 juta dan bisa nego. Mungkin ini ada beberapa yang bisa dipanen. Beginilah. $200 juta bisa nego. Untuk kondisi lahannya ini lapang, tidak semak, cuma kondisi tanah agak sedikit gambut di bagian atas. Cuma seperti pemilik bilang tadi, di sini tidak rawan kebakaran. Akhir video nanti akan ada Google Map yang saya kirim. Oke Bapak Ibu, cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jikalau ada silap kata yang tidak pantas untuk diucapkan mohon dimaafkan karena saya di sini masih pemula. Untuk sebelah kanan tuh bang, belok ke arah mana bang? Sebelah kanan tuh tembus ke kampung. Kampung apa bang? Kampung Penage. Kampung Penage. Oh Penage sebuah bola apa ya bang ya? Iya kita angkit kan? Itulah itu. Iya. Kalau yang itu bang, tahan tuh. Ke perusahaan PT Sum. PT Sum. Ya long. Untuk lahan depan bang, punya siapa bang? Untuk pribadi semuanya. Pribadi sih bang ya. Jadi full kebun kelapa sawit. Oke lah bang, makasih bang atas waktunya bang. Ya. Yuk sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mensupport channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, disinilah lokasinya. Kita cek saja dari pusat pasar Tebas. Pusat pasar Tebas ini, pusat pasar Tebas berada di sini. Kurang lebih 10 km masuk ke dalam. Bukan 7 km, tapi kurang lebih 10 km masuk ke dalam, melewati desa Tebas Sungai. Di sini adalah jalan raya, di sini ada jalan raya, jalan desa Tebas Sungai sampai ke lokasi. Jadi untuk ke lokasi ini
mobil bisa masuk, seperti mobil dam bisa masuk ke lokasinya. Kalau untuk dari sini juga bisa. Jadi untuk jalannya ini tembus menembus, Bapak Ibu, tembus menembus. Dari sini bisa, dari desa Sebebal, Sungai Kelambu di sini tembus juga ke jalan provinsi. Dan di sini MTS Sebebal di sini Sebebal. Kalau dari Kampung Sebebal ini kurang lebih 2 km, hampir 3 km ke lokasinya. Lokasinya berada di sini. Lokasinya tepat di tepi jalan ini, Bapak Ibu, jalan besar ini. Dan ini adalah PT Sum. Di sini adalah perkebunan milik PT Sum. Di sini full perkebunan kelapa sawit milik PT Sum di sini. Dan ini adalah jalannya, jalan milik perusahaan PT Sum. Ini tembus menembus sini jalannya. Lokasi lahannya di sini. Dan di sini jalan yang tadi kita lihat ini tembus ke desa Bukit Sigoler di sini, ke Bukit Sigoler, ke Penage, ke Sebebal di sini dia pusat perkampungan, kurang lebih 3 km kurang lebih dari pusat perkampungan. Dan di sini ada sungai besar di sini, sungai besar kurang lebih 1 km sudah ada sungai besar. Lokasinya di sini, lokasi kebun yang kita cek, Bapak Ibu, di sini. Lebar 50 meter sini. Lebarnya 50 meter dari sini ke sini, panjangnya 800 meter. 400 meter ke sini adalah lahan kosong, adalah kebun kelapa sawit, dan 400 lagi meter ke sini adalah lahan kosongnya. Lahan kosongnya yang semak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kritik dan sarannya. Apa tuh bang? Sempang teh. Sempang kemana teh? Itu Jepang nak ke kantor. Kantor itu iya. Aku ke kantor lah, ke camp apa? Iya iya. Dia jalan ke apa kan? Iya, tembus jalan provinsi lah. Sawit PT Sum di sini. Jalan lebar dan kering. Meskipun lepas hujan semalam, kondisi jalan tetap kering karena sudah ditimbun batu.